Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan suatu dalam keseluruhan yang bersifat kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesusilaan, hukum, tradisi adat istiadat, seni yang berada dalam diri manusia, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian masyarakat. Sedangkan tradisi atau kebiasaan ialah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai budaya dalam asuhan kebidanan pada masa kehamilan dalam budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Anggita Widianingrum. Kalau boleh saya tahu, Ibu dengan Ibu siapa ya? Oh, saya dari Ibu ini. Oh, dengan Ibu ini. Kalau boleh saya tahu, Ibu ini hamil anak keberapa ya Bu? Anak pertama. Oh, anak pertama ya. Usia kandungan Ibu? 34 minggu. Wah, udah mau melahirkan ya Bu. Baiklah Bu, begini Bu, kedatangan saya kemari ingin mewawancarai mengenai kebudayaan yang ada di daerah Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu dari asal daerah mana ya Bu? Oh, dari Pak Sumatera Selatan, dari Patawang. Oh, gitu ya Bu. Jadi begini Bu, kan kalau ada suatu daerah itu memiliki suatu kepercayaan. Ibu seperti daerah Jawa itu, di daerah Jawa itu memiliki ritual tersendiri bagi ibu hamil. Semisal kalau usianya sudah kehamilan itu menginjak 7 bulan, mereka melakukan upacara siraman. Terus kemudian ketika ibu hamil sering meminum jamu gitu Bu. Apakah ada ritual atau kepercayaan tersendiri di daerah itu ya Bu? Oh, itu biasanya sih itu daerah Jawa ya. Kalau Ya. kami kan Sumatera Selatan nggak ada sih. Biasanya sih paling kalau usianya udah 7 bulan ke atas itu dianjurkan banyak minum air kelapa, itu biar bayinya itu bersih. Terus banyak minum susu kedelai gitu sih, untuk bersih juga sih bayinya. Kalau air kelapa itu untuk ketuban. Kalau untuk ritualnya ya itu kan tergantung kepercayaan masing-masing. Karena daerah kami nggak ada kayak gitu sih. Ya palingan kalau misalnya mau mengadakan acara yasinan atau gimana itu memang ada, itu tergantung pribadi masing-masing sih. Nah, apakah ada dampak negatif dari tadi yang Ibu sebutkan itu meminum air kelapa itu ya Bu? Ada tidak? Kalau menurut orang zaman dulu ya, kalau misalnya minum air kelapa kandungannya masih muda, itu hamil muda itu katanya bisa memicu keguguran kan, kontraksi. Tapi sebenarnya enggak sih, tergantung kuat atau enggak fisik seorang ibu. Itu sebenarnya kalau dari ilmu kedokteran itu bagus karena untuk tenaga seorang ibu. Tapi kalau kepercayaan kan memang sudah turun-temurun. Sudah turun-temurun, tergantung kita mau percaya yang mana. Baiklah Bu, selanjutnya apakah di daerah Ibu itu sendiri, di daerah Empat Lawang, Sumatera Selatan itu ada pantangan ya bagi orang ibu hamil? Seperti semisal kalau di Jawa itu kan kalau ibu hamil tidak boleh duduk di depan pintu ya Bu. Kalau di daerah ibu sendiri apakah ada ya Bu? Oh iya, sama sih, kalau daerah kami juga tantangannya nggak boleh duduk di depan pintu. Terus kalau misalnya ini kalau lewat dari maghrib keluar malam harus pakai kerudung. Terus satu lagi, kalau misalnya mau mandi, ini habis mandi itu biasanya kan kita ngeringin rambut tuh, handuk diikat di ini, gulung-gulung di kepala itu nggak boleh katanya. Itu pantangan juga sih. Itu bisa salah satunya memicu kelilip tali pusat di leher tuh. Itu sih menurut orang zaman dulu sih. Kalau sekarang ya tergantung posisi bayi. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu atas informasinya. Terima kasih atas waktunya juga. Saya pamit dulu ya Bu. Iya.
Jadi, di sini kita bisa mengambil kesimpulan sebagai pandangan budaya mengenai hal-hal tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.